Radio Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Semerdu Tangis Bayi. Dalam seri yang ke-558 ini didukung oleh para pemain Lanti sebagai Putri Hijau, Ayu Agustin sebagai Dewi Lanjar, Margaret sebagai Nyai Roro Kidul, Wenda Lubis sebagai Raden Mas Rangsang, Heri Stiono sebagai Tumenggung Martoloyo, Hari Akik sebagai Adipati Mondoroko, Iwan Dahlan sebagai Pangeran Mangkubumi. Kakan telinga mereka. Lanjar, kau tak punya firasat apa-apa? Iya, tapi aku tidak mengenal ini. Nampaknya suara kaum kita. Tapi mengapa lengkingannya lebih tinggi? Ini membuat aku bertanya-tanya. Kita harus memberitahukan hal ini pada Kanjeng Ratu. Jangan sampai terlambat. Kanjeng Putri, apakah tidak lebih baik kita atasi terlebih dahulu? Aku tidak tahu bagaimana asal-muasalnya dan dari mana ia datang. Sementara ini masih di Kawah Merapi. Apakah mungkin para pengikut Dewi Maya sampai di sini? Ini benar-benar aneh. Dan aku baru kali ini menemui hal begini. Aku biasanya langsung tahu setiap ada gejala yang tidak biasa. Tapi kenapa aku tidak bisa menelusuri? Pendengaranku juga makin kabur dan rasanya sakit sekali. Kanjeng Putri, kita harus lapor Kanjeng Ratu. Kita harus lapor Kanjeng Ratu. Kalian tidak perlu takut. Semua itu adalah ulah Dewi Maya yang menentang tantanganku dan kita harus segera tunjukkan kepadanya. Kalau kita lebih unggul, kalian jangan takut. Kanjeng Ratu, Hamba bukannya takut, tapi hamba benar-benar mendengar suara aneh. Seperti lengkingan bayi makhluk manusia. Tapi ia sangat mempengaruhi kaum umang-umang. Ini yang hamba pertanyakan. Dan hamba sulit menilai gejala-gejalanya. Yang hamba tahu adalah bagaimana lengkingan suara bayi itu benar-benar memekakan pendengaran hamba. Hamba tidak tahu dari mana datangnya dan arahnya. Lalu siapa yang menyebabkannya? Ini yang hamba pertanyakan, Kanjeng Ratu. Benar Kanjeng Ratu. Bahkan hamba sendiri sampai tidak mampu berbuat apa-apa. Semula hamba ingin segera atasi dengan Kanjeng Putri Hijau. Tetapi kami tidak mampu. Tidak mampu melakukan apa-apa. Hamba mohon campur tangan Kanjeng Ratu. Kalau begini masalahnya, apa yang harus kita lakukan? Nampaknya Dewi Maya memiliki kekuatan yang dirahasiakan. Ia tidak mematuhi perjanjian yang pernah kita ikrarkan. Kita ikrarkan bersama. Hanya gara-gara aku mengatasi Kolo Cokro. Akibat ulah anaknya, ia langsung turun tangan dan ikut campur masalah ini. Aku tidak mau diganggu oleh kaum umang-umang dari manapun. Lebih-lebih dari Maya. Dia jauh di bawahku. Tapi ia mampu menunjukkan keanehan-keanehan pada kita, Kanjeng Ratu. Aku juga bisa menunjukkan keanehan lain padanya. Lihat saja. Di Wonosari Gunung Kidul, tanah-tanah mulai pecah. Tumbuh-tumbuhan mulai kering. Aku akan mulai mengadakan pageduk di mana-mana.
baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus, alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak, 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya, nyerinya, mulusnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Kanjeng Sinuwun, di Wonosari Gunung Kidul telah terjadi kekeringan yang maha hebat. Kalau kita tidak segera membantu, banyak rakyat yang akan meninggal. Paman Sosok, segera berikan bantuan beras dan umbi-umbian yang bisa dimakan untuk mereka. Kuminta Paman bisa membantuku dengan baik. Urus dengan bendahara dan pengatur Rojo Koyo, Rojo Darbe dan Rojo Peni, agar mereka bisa menyisihkan dari keuntungan yang didapat. Aku telah memikirkan semua ini. Di Gunung Kidul benar-benar terjadi keanehan. Mengapa dalam waktu 2 hari, tumbuh-tumbuhan menjadi layu, dan hari berikutnya, tanah-tanah berubah tandus, dan nampak retak-retak seperti tidak ada kehidupan lagi. Paman ku minta untuk langsung meneliti ke sana apa yang terjadi, dan tangani sebaik-baiknya. Apa yang pantas dilakukan untuk kaum kita di sana? Ada lagi yang ingin hamba laporkan. Apa itu? Di wilayah Pegunungan Kendeng, tepatnya di Ngaseman Purwodadi. Di sana juga terjadi masalah yang sama. Terjadi bencana, Kanjeng Sinuwun. Dan gejala-gejalanya juga sama. Tumbuh-tumbuhan mula-mula layu dan mengering. Tanah menjadi tandus dan gersang. Apakah semua ini tidak bisa diatasi, Paman? Aku yakin kau bisa melakukannya dengan baik. Panggilkan aku Paman Martoloyo dan para sepuh lainnya, agar besok pagi bisa berhimpun di sini. Hamba Kanjeng Sinuwun, hamba akan segera kumpulkan para sepuh istana. Masalah-masalah pelik akhir-akhir ini bermunculan di mana-mana. Berita kekeringan, bencana melanda di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul dan lain-lain, dan semua itu menunjukkan keganjilan-keganjilan yang harus kita atasi bersama. Dan yang lebih mengerikan lagi, mengapa Kang Mas Sukmo tiba-tiba pingsan dan tidak siuman dalam waktu yang lama? Ini kepelikan-kepelikan yang harus kita atasi bersama. Dan hal ini tak bisa kita biarkan begitu saja. Tentang masalah bencana yang melanda di Wonosari Gunung Kidul, kuserahkan semuanya pada anakku Mangkubumi. Hamba yang sepuh. Dan masalah di Pegunungan Kendeng dan sekitarnya, bagaimana bila Nak Mas Martoloyo mengatasi masalah ini? Hamba Eyang. Dan ku minta Nak Mas Prabu bisa menunjuk yang muda-muda untuk turut serta mengatasi masalah ini. Eyang Buyut, kita telah kehilangan salah seorang pemuka Mataram. Eyang Surotani telah pergi, dan kita belum menunjuk penggantinya. Hamba masih menimbang-nimbang di antara sahabat-sahabat hamba. Di antara sahabat-sahabat hamba, ada Alap-Alap, Barat Tigo, dan Baurekso. Bagaimana menurut Eyang Martoloyo? Siapa yang paling pantas di antara 3 tumenggung anom itu untuk menggantikan kedudukan Eyang Surotani? Hamba Kanjeng Sinuwun. Kalau memang Eyang Surotani harus segera dicarikan gantinya, menurut pendapat hamba,
Yang paling pantas untuk menduduki jabatan Eyang Suratani adalah Tumenggung Anom Singoranu. Baratigo putra perwira kepercayaan Paman Barat. Beliau adalah perwira kepercayaan istana. Baik. Usul Eyang Martoloyo saya pertimbangkan. Saya juga mendapatkan laporan khusus dari Raden Joyo Suponto bahwa Baratigo atau Tumenggung Anom Singoranu memiliki prestasi gemilang, baik di Renong, Lumajang, maupun Wirosaban. Bahkan sejak awal, dia salah satu perwira yang saya tunjuk untuk menyelidiki suasana di Surabaya. Nah, bagaimana menurut yang lain? Saya juga setuju, Angger Prabu. Namun pemberian gelar yang cukup tinggi di Mataram ini, janganlah buru-buru. Kita harus pelan-pelan, sambil melihat apakah ada yang lain yang lebih pantas menduduki jabatan itu. Jadi kita tidak boleh timpang dalam menunjuk seseorang. Kita harus benar-benar adil. Lebih-lebih dalam menghadapi suasana kacau semacam ini. Kita harus hati-hati. Oh alah Pak, setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu, pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Ya. Benar pendapatmu, Nak Mas. Eyang juga sependapat. Memang tidak harus buru-buru mencari pengganti Surotani. Kita harus memikirkan yang kita hadapi saat ini. Ingat, kepelikan-kepelikan semacam ini menantang kita untuk lebih jauh menghadapi dengan tanggung jawab yang tidak kecil. Dan untuk penunjukan pengganti Surotani, Eyang pikir kita tunda terlebih dahulu. Sekarang yang perlu kita tekankan adalah menghadapi paceklik, bencana, dan pagebluk yang sebagian muncul di daerah Mataram. Nah, untuk itu, Eyang serahkan sepenuhnya padamu, Angger Prabu. Eyang, para sepuh istana yang lain tentu telah menerima pemberitahuanku bahwa besok pagi kita perlu bertemu di Siti Hinggil. Masalah-masalah seperti ini tidak boleh kita abaikan. Ada yang mendalangi kekeruan ini. Eyang sudah tahu siapa yang menyebabkan semua ini? Anak-anakku semua, cucu buyutku semua. Barangkali kalian tidak percaya dengan keteranganku ini. Eyang, mohon sampaikan kepada kami agar kami tahu dengan pasti dan dapat menanggulangi bencana ini. Sebetulnya, yang keladi dari kerusuhan ini adalah Kolo Cokro. Semua yang hadir di Wisma Mondoroko manggut-manggut, mengerti sejauh mana Sultan Agung telah menimbang-nimbang, sejauh mana persoalan yang terjadi di Mataram. Mereka nampak syarat dipenuhi dengan beban yang susul-menyusul bermunculan di Mataram. Malam kian larut, keheningan makin mencekam, sehening mereka yang tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dan keterangan Eyang Mondoroko bagaikan petir di keheningan. Ma,
Nana berangkat ya. Dah. Dah. Aduh, senangnya lihat keluarga Bu Dani. Bahagia sekali. Bu Dani, apa sih rahasianya agar suami jadi romantis? Sederhana kok, Bu. Setiap hari saya selalu minum jamu pil rapet wangi. Khasiatnya luar biasa. Mengurangi lendir, mencegah dan mengobati keputihan, serta menghilangkan bau badan. Itu sebabnya, Bu Tuti, suami saya jadi makin mesra dan pinginnya rapet terus. Semakin rapet, semakin wangi, berkacamu, pil rapet wangi. Dengarkan pula komentar bintang film Marissa Haq. Setelah mencoba dan rutin meminumnya, jamu pil rapet wangi dari Deltomed Jamu Gunung Giri memang nyata bermanfaat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Pastikan pil rapet wangi, produksi Deltomed Jamu Gunung Giri. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, Jalan Pasar Baru Timur nomor 22D dan E, Jakarta 10710. Sampai jumpa.